Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan Kesmas, Anda sedang menyaksikan Kesmas Insight, podcastnya FKM UI, sumber wawasan dan inspirasi Anda seputar kesehatan masyarakat di Indonesia. Saya Yoslin Sopamena adalah host kalian pada hari ini. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah topik yang relevan dengan kesehatan masyarakat yang berjudul lebih dari sekedar dokter, peran vital sarjana kesehatan masyarakat. Sudah hadir di ruang podcast FKM UI, seorang praktisi kesehatan masyarakat dan juga akademisi di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Agustin Kusumayati, PhD. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita berbincang-bincang dengan Dr. Agustin. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabar, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat semuanya. Baik, Ibu, kita ini punya waktunya dikit nih ya, Bu ya. Makanya kita mau bahas banget nih soal profesi Kesmas. Mungkin Ibu boleh kasih gambaran tentang kesehatan masyarakat ya, secara populasi, secara di tingkat masyarakat. Sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab dengan kesehatan di tingkat masyarakat, Bu? Ya. Baik, kalau kita bicara tentang kesehatan ya, Mbak Olin, seringkali orang langsung berpikirnya tentang sakit, berobat, terus jadi sembuh. Padahal kalau kita berpikir bagaimana kita bisa membuat diri kita sehat, kita harus memulainya dari usaha untuk tidak sakit dulu, gitu ya. Jadi kita mengenal ada yang namanya promosi kesehatan, yaitu upaya supaya kita tidak punya risiko. Ya, misalnya apa? Jangan ngerokok, jangan mager, jangan makan banyak lemak. Nah, itu health promotion. Kemudian yang kedua kita upayakan adalah pencegahan penyakit, bisa imunisasi dan sebagainya. Nah, baru upaya yang ketiga kita upayakan kalau ada gejala deteksi dini. Dan kemudian kalau ternyata ada penyakit diobati secepatnya. Baru kalau sudah sakit masuklah itu pengobatan. Jadi pengobatan itu sudah upaya yang level keempat ke atas ya. Nah, kesehatan masyarakat itu bertanggung jawab di level-level awal. Bagaimana kita melakukan promosi kesehatan, mencegah terjadinya penyakit, memberikan spesifik protection ya, mencegah perlindungan khusus, deteksi dini dan tindakan yang sesuai. Nanti kalau ternyata sakit baru kita lanjut ke pengobatan. Nah, jadi kalau kesehatan yang awal-awal tadi level-level health promotion, health protection, disease prevention, itu tugasnya kesehatan masyarakat gitu. Iya. Jadi kayak kemarin pada waktu kita ingat waktu kita mengalami COVID ya, pandemi. Kita kemudian berusaha menemukan pasien, ngobatin, menemukan pasien, ngobatin. Akhirnya babak belur kan karena kasus banyak sekali. Baru orang berpikir, ini mana sih ahli kesehatan masyarakat? Ini kasus banyak sekali. Nah, baru tuh mau dengar kesehatan masyarakat. Jadi kita lakukan pencegahan. Pencegahannya gimana? Jangan kontak social distancing segala macam. Baru deh turun kasusnya gitu ya. Nah, itu contoh ya peran dari kesehatan masyarakat. Ya, jadi sebenarnya bukan hanya dokter ya. Oh jelas bukan, iya, ya. bukan. Karena ketika kita bicara tentang promosi kesehatan, pencegahan penyakit itu banyak sekali keahlian yang bisa terlibat di situ. Memang dokter juga bisa terlibat, perawat juga bisa, yang lain-lain juga bisa. Tetapi ada keahlian yang khusus dididik untuk itu. Namanya ahli kesehatan masyarakat. Nah itu ada pendidikannya. Ada ilmunya, body of knowledge-nya, ada kompetensi yang spesifik gitu ya. Nanti kalau dia lulus, dia mau bekerja, ada keterampilan yang harus dibuktikan dulu, ada sertifikasi, baru dia bisa bekerja. Itulah ciri-ciri kesehatan masyarakat adalah sebuah profesi. Nah, gitu. Oke, baik. Jadi profesi kesehatan masyarakat nih, teman-teman ya insan Kesmas, kayaknya nggak terlalu familiar mungkin ya gitu karena mungkin orang mikirnya orang Kesmas itu hanya jadi petugas promosi kesehatan kalau di puskesmas atau kadang-kadang malahan double job, Bu. Bisa jadi nyatet registrasi lah atau kalau kekurangan orang ikutan imunisasi. Tapi sebenarnya ruhnya profesi Kesmas itu apa sih, Bu? Ya, jadi memang ini adalah
kekeliruan yang terjadi akibat perjalanan sejarah. Di masa lalu, fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat itu kebanyakan dilakukan oleh civil servant ya, pegawai pemerintah begitu ya. Dan kemudian campur aduk semua dia lakukan gitu. Sehingga kita lihat di negara-negara yang masih belum terlalu maju, profesi kesehatan masyarakat memang belum terlalu eksis gitu ya. Tapi di negara yang sudah maju, profesinya sudah eksis, sudah jelas apa keterampilannya, pendidikannya apa, bagaimana pembuktian keahliannya, dan apa tugas-tugas keprofesiannya. Gitu ya, sudah jelas itu semuanya. Nah, sekarang kita nih di Indonesia sedang menata supaya profesi kesehatan masyarakat itu mendapatkan apa ya, jejaknya, sosoknya itu menjadi jelas, orang menjadi tahu apa tugas dan fungsinya, sehingga kemudian ahli kesehatan masyarakat bisa menjalankan perannya semaksimal mungkin, gitu. Tapi melihat, masyarakat kita nih ya Bu ya, populasi kita, seberapa penting dan urgensinya sih, si profesi Kesmas ini? Betul. Nah, profesi Kesmas itu kan bekerja terutama ya adalah di fase-fase, promosi kesehatan, pencegahan penyakit, specific protection, sama early detection ya, di situ terutama. Walaupun di level yang lain dia juga bekerja. Itu masyarakat umumnya tidak merasakan peran ahli kesehatan masyarakat kalau dia belum, kasarnya ya, belum kena batunya. Kalau dia udah kena batunya baru dia nyari, itu mana nih ahli kesehatan masyarakat gitu ya. Nah, tapi sekarang dengan banyaknya pengalaman terutama kemarin pada waktu Covid, orang sudah lebih banyak memahami bahwa ini ada ahli kesehatan masyarakat yang punya spesifik role di situ. Di samping itu ada peran-peran yang memang spesifik Kesmas. Contohnya keselamatan dan kesehatan kerja, itu adalah Kesmas gitu ya. Kesehatan lingkungan itu adalah salah satu percabangan atau skop dari Kesmas juga gitu kan. Terus kemudian apa yang spesifik? Nah, kalau orang sudah bilang surveillance, pemantauan kejadian penyakit itu sudah pasti Kesmas gitu ya. Cuman kan masyarakat umum tidak merasakan fungsi-fungsi itu. Nanti yang mereka atau masyarakat itu baru merasakan kalau, loh kok banyak yang sakit nih? Ini kenapa nih? Gitu ya. Atau ketika beban itu sudah sangat tinggi, baru pemerintah kemudian merasakan, aduh ini gimana ya kok banyak banget yang sakit, nggak bisa dicegah apa? Nah itu baru tuh, Nyari ya, baru nyari nyari profesi gitu. Nah Kesmas. sekarang memang tugas kita sebagai ahli kesehatan masyarakat untuk juga memberikan informasi, tidak saja kepada masyarakat tetapi juga kepada pemerintah, ini loh yang harus dilakukan, ini loh ahlinya. Nah ini sekarang kita sedang perjuangkan ini, sehingga kemudian kita akan mendapatkan peran yang sesuai ya dengan keilmuan kita, dengan pendidikan, dengan kompetensi itu menjadi lebih sesuai. Nah, mungkin kita agak mundur dikit ya Bu Agustin, ketika melihat ngebahas soal, profesi Kesmas itu kan berarti sudah lulus nih outcome-nya kan ketika dia melakukan pendidikan. Nah, ketika ada anak, SMA, lulusan SMA, kayaknya dia melihat bahwa bekerja sebagai promotor kesehatan itu, menarik gitu. Nah, berarti pendidikannya akan masuknya ke, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya, Kira-kira apa aja sih yang dia pelajari ketika dalam masa pendidikan itu Bu Agustin? oke. Kalau kita bicara mengenai apa yang dipelajari, kita biasanya akan melihat apa sih core ya, inti dari keilmuan kesehatan masyarakat itu gitu ya. Yang pertama, kesehatan masyarakat itu sebuah ilmu multidisiplin. Jadi kita akan mempelajari dua-duanya, ilmu-ilmu pasti, ilmu alam, dan ilmu-ilmu sosial, gitu ya. Ilmu alamnya apa? Ya pasti yang dasarnya fisika, kimia, biologi, matematik. Nanti kita belajar mengenai manusia, kesehatan, anatomi, fisiologi, penyakit gitu ya. Baru kita belajar epidemiologi, biostatistik gitu kan. Kemudian kita belajar kesehatan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, itu yang dasarnya adalah ilmu-ilmu alam, ilmu-ilmu pasti. Nah, di dalam kelompok ilmu-ilmu sosial kan kita belajar ada antropologi, ada sosiologi, ada psikologi, ada ilmu tentang manajemen, keuangan gitu ya. Nanti di situ kita akan belajar pendidikan kesehatan dan ilmu perilaku, kita akan mempelajari juga apa namanya itu administrasi dan kebijakan kesehatan itu dasarnya adalah ilmu-ilmu sosial ya. Di dalam ilmu pasti tadi juga ada gizi misalnya kesehatan reproduksi. Jadi
kira-kira nanti anak Kesmas itu akan mempelajari semua ilmu-ilmu dasar itu, baik ilmu sosial maupun ilmu pasti, lalu ilmu-ilmu yang berkaitan langsung dengan Kesmas dan ilmunya Kesmas itu sendiri, begitu. Oke, Nanti semua itu oke. akan dipelajari. Memang pada akhirnya nanti semua yang mengikuti pendidikan di Fakultas Kesehatan Kesehatan masyarakat. Masyarakat UI ini kan, apa ya, bakat orang tuh beda-beda. Ada yang bakatnya lebih ke ilmu pasti, ada yang lebih bakatnya ke ilmu sosial Iya, gitu ya. iya. Nanti kalau yang bakatnya ke ilmu sosial biasanya dia lebih suka tuh kebijakan kesehatan, Ya, administrasi ya, kesehatan, ilmu perilaku, dia kan perilaku lebih ya, suka ke betul. situ. Tapi kalau dia suka kimia, dia akan pilih tuh kesehatan Ke kesehatan lingkungan, lingkungan, kesehatan betul. kerja, gizi gitu Gizi, ya. Atau dia akan pilih kalau dia suka matematik, dia pilih biostatistik, biostatistik, ya, informatika ya, kesehatan, epidemiologi, epidemiologi. kira-kira Oke. seperti itu ya. Wah, jadi banyak sebenarnya pilihannya ya, Banyak Ibu, banyak kalau ya. untuk teman-teman yang baru lulus SMA, bukan hanya langsung ke kesehatan, straightforward ke kesehatan gitu. Bisa dikembangkan ya gitu teman-teman. Kemudian dari situ kompetensi seorang profesi Kesmas itu bisa terbentuk ya Ibu ya. Betul, ya, Oke, artinya betul. nanti setelah lulus sudah siap pakai, sudah bisa siap terjun di tengah-tengah masyarakat ya Bu ya. Nah, ini yang membedakan antara keilmuan Mhm, akademik ya, dengan keprofesian. oke. Yang kita pelajari dalam masa pendidikan 4 tahun itu adalah Mhm, keilmuan. ya, Memang ketika nanti kita akan bekerja yang dibutuhkan adalah skill, skill, ya. kompetensi keprofesian, nah itu perlu tambahan Oke, gitu. oke. Tambahannya bisa macam-macam, bisa Mhm, ikut pelatihan-pelatihan, bisa mhm, ikut workshop. ya, Nah, kita sedang mempersiapkan program ya. Program profesi inilah nanti yang akan betul-betul memberikan bekal kompetensi, skill ya bagi mereka yang sudah lulus dari pendidikan akademik untuk menjadi profesional. Oke, Gitu, oke. iya. Nah, eee, sekarang pertanyaannya gini nih, apakah saya lulus dari SKM, Mhm. terus saya hanya bekerja di puskesmas, Bu? Oh, oke, lapangan Lapangan pekerjaan. pekerjaan. Jadi kalau kita melihat kesehatan, kesehatan itu kan hal yang mempengaruhinya tuh banyak sekali. Mhm, Banyak sekali ya, ada lingkungan, lingkungan mhm, macam-macam. Ada masalah yang berkaitan dengan perilaku, mhm. dengan pelayanan kesehatan Iya, gitu ya, dengan masalah-masalah di iya. kependudukan. Jadi ahli kesehatan masyarakat itu bisa bekerja di semua sektor yang Mmm, punya kontribusi terhadap kesehatan. kesehatan, social Iya, determinant of health ya, Bu, ya? iya. Jadi Oke. misalnya nih, ada yang mendalami kesehatan lingkungan, dia bekerja di lingkungan Ya, hidup, ya, ya kan. ya. Ada yang mendalami tentang promosi kesehatan, Mhm. dia bekerja di LSM yang Ya, bekerja di grassroots ya, misalnya. ya. Jadi sangat banyak peluang untuk Mhm, bekerja. mhm, Tidak hanya pertama, tidak hanya di sektor kesehatan, mhm. kedua, tidak hanya di sektor Ya, pemerintah betul. gitu. Jadi non kesehatan juga banyak di misalnya di keluarga berencana, Mhm. itu juga kita bisa masuk ke situ. Belum lagi kalau yang mendalami kesehatan lingkungan, keselamatan kesehatan kerja, kerja di pabrik, di tambang, itu Ya, juga ya. bisa. Gitu. Mhm, Jadi mhm. tergantung memang kemudian apa ya, spesialisasi atau bidang spesifik yang nanti dia akan dalami. Nah, dia Oke, bisa oke. itu. Jadi banyak alumni kita yang bekerja di tambang, di perusahaan minyak, di Mhm. pabrik itu banyak sekali. Ya, tidak usah disebutkan yang di sektor kesehatan Kesehatan ya, ya, di rumah sakit, ya. di itu ya, Puskesmas ya. ya di puskesmas gitu, di asuransi, perusahaan asuransi Mmm. juga begitu. Di Nah, LSM, di NGO, di badan-badan dunia, kesehatan dunia ya. UNICEF, UNFPA, segala macam itu banyak Banyak alumni ya. kita yang bekerja di sana. Ya, Wah, jadi peluangnya besar sekali ya, ya, insan Kesmas bukan hanya puskesmas, tapi, ada berbagai sektor ya, Bu betul. Listin. Ya, Dan ini menarik sekali, itu sangat-sangat inline ya, mulai dari masuk, kemudian mungkin ada lulusan SMA, mereka melihat, proyeksi masa depan mereka betul, bekerja di, yang cakupannya mungkin luas, betul. masyarakat yang lebih luas, artinya bukan cuma tinggal bukan cuman, lingkup di desa ataupun, Ya, kota gitu kan, tapi lebih luas lagi mungkin dia ya, bisa mengarahkan diri ke, UN gitu ya, ke Badan betul, Dunia ya, Bu, bisa. ya. Ya, Namanya juga masyarakat, tergantung skill-nya aja besarnya iya, di mana. iya. Oke. Nah, kalau Ibu melihat, profesi Kesmas di saat ini nih ya, dari, pandangan seorang Ibu Agustin,
perkembangannya gimana, Bu? Sekarang ini kita itu sebetulnya ya mulai dari tahun 2010 Mhm, itu sudah mengidentifikasi bahwa kesehatan masyarakat atau public health itu adalah academic and professional. akademik and Nah, profesional. jadi semenjak tahun 2010 itulah, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia sudah Mhm, membentuk Majelis Kolegium Kesehatan Masyarakat, gitu ya. ya ya. Tetapi pendidikan profesinya itu belum kita definisikan secara Verbal, utuh dan kita selenggarakan pendidikan profesi, karena pada waktu itu juga kebutuhan masyarakatnya masih belum terlalu kuat, gitu ya. mmm, Nah, kita tidak membuka program profesi, tapi justru kita memberikan kompetensi-kompetensi tambahan kepada oke, mahasiswa kita. mhm, Ada pelatihan, ada iya, workshop, ada pelatihan, apa segala macam seperti itu ya. Jadi pelatihan-pelatihan itu banyak kita selenggarakan. Nah, sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 iya, tentang kesehatan, itu memang pemerintah dan rakyat Indonesia itu sudah menetapkan bahwa untuk menjadi tenaga kesehatan itu harus profesi, ya harus ya, profesional. Jadi sekarang ini kita memang sedang mempersiapkan, menggodok untuk segera membuka program pendidikan ya, profesi, sehingga kemudian mahasiswa yang tadinya mengikuti pendidikan akademik itu bisa mendapatkan keterampilan secara lebih ya terstruktur. ya, Kalau tadinya kan tidak terstruktur ya, ya, sekarang betul, sudah lebih terstruktur. Mudah-mudahan kita, dapat membukanya pada tahun ajaran yang akan datang ini ya, kalau di UI ya, ya ya. mudah-mudahan bisa segera membukanya, gitu. Sekarang, tantangan, Bu, saya mau nanya nanya soal tantangan. Tadi mungkin, dalam proses ya menggodok, apa, aturan gitu ya, tantangan kira-kira dari level pemerintah, Mmm. apa nih, Bu? Sebetulnya dari pemerintah itu, malah yang ada adalah kebutuhan ya, need Mhm, ya. iya Mereka ada kebutuhannya gitu ya, ada demand-nya, karena itu sudah diatur oleh regulasi itu sendiri. iya, Tetapi memang salah satu hal yang menjadi, apa ya, menjadi obstacle kita di banyak hal mhm, itu adalah bagaimana kita mengatur, regulasinya mhm, gitu ya. Karena membuka sebuah program pendidikan profesi ini kan harus melibatkan paling tidak ada 2 sektor. mhm, Yang satu sektor pendidikan tinggi, iya, dia yang meregulasi pendidikan tingginya, siapa dosennya, bagaimana lahan Dikti, mhm, prakteknya mhm, itu ya mhm, iya, Kemendikti-Saintek, mhm, satu lagi adalah Kementerian Kesehatan selaku user betul, gitu. ya, Nah, inilah yang sekarang sedang kita, apa namanya, upayakan untuk mendapatkan, apa namanya ya, sinergi ya ya ya, dari kedua sektor ini. mhm, Jangan lupa ada satu lagi, namanya Konsil Kesehatan Indonesia mmm, yang di dalamnya ada Kolegium Kesehatan Indonesia ya, gitu ya. Jadi ada kolegium yang memang tugasnya adalah menetapkan standar kompetensi, melakukan uji kompetensi, bekerja sama dengan perguruan tinggi gitu ya, dan memberikan sertifikat kompetensi. Nah, itu mmm, semua adalah stakeholder yang harus kita libatkan ya. di dalam mengembangkan program profesi ini Profesi itu. gitu ya. Tapi, kira-kira sudah sinkron ada hilalnya Insya Allah kelihatannya, Bu? Oh, sinkron, oke. karena kan, komunikasinya kita lakukan terus-menerus Terus-menerus ya, ya, iya. dengan kolegium Mhm ya, mhm. dengan pimpinan di Iya. Kemendikti-Saintek, pembahasan juga terus dilakukan dengan pihak Kementerian Kesehatan gitu ya. Kita sajikan bahwa ini adalah amanah Undang-Undang Iya, 17-nya, betul. ini kita itu berusaha untuk justru memenuhi amanah Undang-Undang 17, which is itu yang juga dikembangkan oleh Kementerian Kementerian Kesehatan Kesehatan, sendiri betul. juga, Jadi iya biar, gitu. sinkron ya, Bu, ya, betul Sinkron sinkron. jadinya. Bu Agustin soal, profesi nih ya, Ya, profesi Kesmas yang akan diadakan di UI. Kalau diadakan di UI itu kan institusi berarti ya, by institution. ya. Kira-kira dari lulusan-lulusan yang dari, fakultas universitas lain bisa ngambil di sini nggak, Bu? Oh boleh, Boleh bisa ya? bisa bisa. Jadi, nanti kan akan ditetapkan Mhm persyaratan untuk masuk ke program mhm. pendidikan profesi ini itu apa ya, Ya, pendidikannya apa. Yang jelas nanti kan ada seleksi masuk. Nah betul. jadi ya Terus persyaratannya harus dipenuhi, mhm, misalnya pendidikannya apa dan mhm sebagainya, mhm. dan harus lulus seleksi. Udah itu Oke aja. oke oke. Mau lulusan sebelumnya itu dari perguruan tinggi manapun tidak menjadi masalah. Oke. Bisa. Artinya, yang lulusan yang mungkin udah lama apakah yang belum ada profesi apakah semuanya harus ngambil ini atau gimana nih, Bu? Jadi memang, mengikuti pendidikan profesi itu kan, eee, merupakan opsi yang bisa dipilih oleh masing-masing individu.
ya kan? Nah, kemudian masing-masing individu, setiap individu yang telah menyelesaikan pendidikan di program studi akademik sarjana ya, dikatakanlah di FKM UI atau di FKM lainnya lagi, itu kan kemudian memasuki lapangan pekerjaan yang berbeda. Ya. Nah, lapangan pekerjaan yang berbeda-beda ini bisa jadi menerapkan requirement yang berbeda juga untuk bisa berkarir di sana. Gitu ya. Jadi misalnya seorang alumni kita bekerja di pertambangan. Nah, pertambangan itu punya persyaratan sendiri untuk bisa bekerja di situ, dia harus memiliki sertifikat apa misalnya gitu ya. Nah, itu tentu akan berbeda dengan yang mau bekerja di sektor kesehatan, menjadi nakes. Kalau menjadi nakes kan harus profesi dan kemudian nanti ada uji kompetensi, kalau dia sudah terbukti memenuhi kompetensi yang ada, baru dia bisa melamar untuk menjadi tenaga kesehatan. Jadi, profesi ini, pendidikan profesi itu adalah pilihan. Mau diambil bisa, mau tidak diambil pun bisa gitu. Tergantung nanti dari masing-masing alumni ini dia mau berkarya di mana. Ya. Jadi kalau dia berkarya di satu medan atau institusi yang tidak mensyaratkan pendidikan profesi, ya nggak perlu gitu ya. Tapi mungkin malah institusi itu mensyaratkan training lain, sertifikasi lain, bisa kan? Justru itu yang harus diambil gitu ya. Tapi kalau orang lulusan program di FKM UI, sarjana di FKM UI mau menjadi tenaga kesehatan, ya memang Undang-Undang 17-nya mensyaratkan harus profesi gitu ya. Gimana dengan lulusan yang udah lama-lama gitu ya? Nah, dengan lulusan yang sudah lama-lama itu memang ada katakanlah gugatan dari beberapa orang warga negara ke Mahkamah Konstitusi yang menggugat pasal yang menyatakan bahwa untuk bekerja sebagai tenaga kesehatan harus profesi. Memang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Undang-Undang 23 itu tidak boleh diberlakukan mundur, iya kan? Nah, jadi dalam hal ini ya memang tinggal bagaimana Kementerian Kesehatan itu menangani dampak dari Undang-Undang 17 itu ya, terutama bagi mereka yang sudah bekerja sebagai nakes. Jadi kalau yang lulusan yang lama itu mau ikut profesi ya bisa aja, boleh, enggak masalah begitu. Kalau enggak gimana? Kebetulan dia bekerja di sektor yang tidak membutuhkan, ya enggak perlu begitu, iya. Jadi menyesuaikan dengan peluang dia berkarir aja gitu. Ini opsional ya? Iya, jadi makanya program profesi kita itu tidak bundling dengan program akademiknya, gitu. Kan ada program yang bundling ya, dia sarjana nanti langsung, nanti dia langsung ke program profesi. Kalau kita sarjana mau berhenti, oke, dia sudah bisa bekerja, mau lanjut ke profesi bisa, nanti dia punya opsi yang bisa bekerja di sektor kesehatan. Nah, itu bedanya profesi di Kesmas dengan kedokteran gizi ya, dengan nurse ya, Bu ya. Oke. Karena peluang kerjanya lebih banyak sebenarnya. Jadi tergantung dari si pemberi kerja ya. Kalau memang butuh, ya udah. Betul, persyaratan yang diterapkan oleh si pemberi kerja. Ya. Oke, Bu Agustin ini yang saya yakin bahwa yang menyaksikan podcast ini bukan hanya insan Kesmas, tapi juga calon-calon insan Kesmas. Adik-adik kita yang mungkin lulusan SMA yang sudah punya view ini bahwa kedepannya dia akan menjadi seorang ahli Kesmas. Pesan-pesan apa nih yang bisa Ibu sampaikan ke adik-adik calon insan Kesmas dan maupun yang baru masuk nih di FKM UI maupun FKM yang lain? Oke, kalau untuk adik-adik yang masih dalam proses mengidentifikasi dan mendefinisikan dia mau berkarya dan berkarir di bidang apa, begitu ya. Nah, ini salah satu yang bisa menjadi opsi untuk dipikirkan adalah berkarya di bidang kesehatan masyarakat. Karena bidang kesehatan masyarakat itu dia mempelajari atau dia mempelajari sebuah ilmu yang bersifat multidisiplin, gabungan dari ilmu sosial dan ilmu alam gitu ya, sehingga kemudian peluang tempat bekerjanya juga sangat variatif. Jadi peluang untuk bisa bekerja memasuki berbagai macam
sektor itu menjadi lebih besar. Kayaknya keren deh kalau masuk ke FKM, gitu Ah, ya. oke. Nah, untuk yang sudah masuk ke Ya. FKM, kan sekarang sudah mulai melihat ya, bahwa ilmu kesehatan masyarakat itu memang dia multidisiplin dan range-nya tuh luas ya, Ya. dari yang sangat ilmu pasti sampai yang sangat ilmu sosial gitu ya. Nah, ini adalah kesempatan bagi masing-masing mahasiswa untuk mengidentifikasi talentnya di mana, Kemana ya? passionnya di mana. Ya. Nah, pilihlah yang sesuai dengan talent dan passion masing-masing supaya nanti ketika bekerja dan berkarya jadi nikmat, gitu ya, Ya, karena sesuai dengan sesuai dengan talent dan passion, passionnya ya, betul. masing-masing. Wow, super sekali dan sangat inspiratif sekali, closing statement dari Ibu Agustin, teman-teman yang insan Kesmas. Saya yakin itu akan menjadi, strong motivation ya, buat teman-teman semua untuk dan yakin bahwa ini emang the right path sudah ada di FKM UI. Baik, Ibu Agustin karena waktu pula yang, mempertemukan dan memisahkan kita, jadi, mudah-mudahan informasi perbincangan yang kami lakukan di pagi saat ini bisa menjadi, perspektif baru buat, insan Kesmas dan juga bagi adik-adik yang akan, memantapkan hati di bidang kesehatan masyarakat. Saya Yoslin Supamena dan Ibu Dokter Agustin Kusumayati mohon undur diri dari Kesmas Insight dan sampai jumpa di Kesmas Insight berikutnya. Assalamualaikum, sehat Assalamualaikum. selalu.